Kubacakan alur kefasihan padamu, hai ikhwan, maka camkanlah. Ketika Sulaiman tinggalkan istana, maka Ifrit mengklaim dirinya raja. Ketika akal Quran sunnahmu tak berkilaukan Rasul sahabat juga salafus soleh, nafsumu kan menggelora ke tingkat binatang yang paling jelek, yang paling hina. Akal Quran sunnahmu berkilau di sisi Tuhanmu, sedangkan nafsumu berada di dasar kegelapan samudra yang paling dalam. Pelajari Quran Sunnah, juga sirah nabawiyah, dan injaklah kegelapan nafsumu. Sunnahmu berkilau di sisi Tuhanmu, sedangkan nafsumu berada di dasar kegelapan samudra yang paling dalam. Pelajari Quran Sunnah, juga sirah nabawiyah, dan injaklah kegelapan nafsumu. Pelajari Quran Sunnah, juga sirah nabawiyah, dan injaklah kegelapan nafsumu. Hasrat nafsu adalah makom bagi pencuri. Seberapapun besar karyanya, ia adalah budak yang ditolak tuannya. Pilihlah Muhammad dan tinggalkan keledainya. Beliaulah Rasulullah Agung, dan keledainya adalah nafsu kita. Dasar kegelapan samudra. pelajari Quran Sunnah, juga sirah nabawiyah, dan injaklah kegelapan nafsumu. Pelajari Quran Sunnah, juga sirah nabawiyah, dan injaklah kegelapan nafsumu. Pelajari Quran Sunnah, juga sirah nabawiyah, dan injaklah kegelapan nafsumu. Satu kata-kata yang agak kontroversi, tapi kadang-kadang itu jadi kenyataan ya. Ini nggak usah direkam karena kontroversi. Nah, bersabarlah, bisa jadi calon jodoh kalian itu lagi ngurus surat cerai. Kan ada kan yang nikah dengan duda, janda, ya ada kan, dan itu bukan masalah yang selama kita nggak berharap orang bercerai kan. Maksudnya kata
jangan lihat dari angle negatif. Wah, berarti kamu berharap mereka cerai. Bukan. Bisa jadi calon jodoh kita tuh lagi riwuh di pengadilan. Ya sabar tuh. Lagi riwuh dengan surat perceraiannya. Jadi sabar, gitu kan ya? Artinya Mbak siapa tadi? Mbak Mahesa. Mbak Mahesa. Batasan berharap itu adalah ketika dia sudah sah dengan orang lain, maka berhentilah berharap. Guys, aku pengen masyarakat Indonesia bisa maju semua. Dan demi keinginan ini, aku harus membahas hal yang agak pahit. Mohon maaf, minta izin ya. Kali ini aku membahas hal pahit yang mungkin kamu gak suka, yang mungkin menyinggung kalian. Tapi ini harus dibahas kalau kita memang mau, bukan negara Indonesia yang maju, masyarakat Indonesia maju. Oke? Apa itu kenyataannya? Atau topik pahitnya? Topik pahitnya adalah kenyataan bahwa mayoritas orang Indonesia bodoh, low IQ. Ini bukan opini, ini bukan apa menurut saya. Kamu Google aja average IQ orang Indonesia. Googlein aja. Angka yang muncul 78, kalau nggak salah 48. Angka terendah di seluruh Asia Tenggara. Angka paling rendah. Nah, kenapa bisa seperti begitu? Serius, ini real question. Bukan karena orang Indonesia malas, tapi harus melihat dari sisi yang lain. Harus dikontras sekarang. Kontras dengan apa? Kamu sekarang coba Google. Kan udah Google average IQ orang Indonesia 78. Sekarang Google daftar orang terkaya di Indonesia. Nanti keluar di Wikipedia. Very good. Nanti keluar daftar orang terkaya di Indonesia di Wikipedia. Kamu cek kategorinya apa saja. Mereka kaya dari sumber mana? Ada yang kaya dari natural resources, ada yang kaya dari minyak, dari kelapa sawit, ada yang kaya dari macam-macam. Hampir semua, gak semua, tapi lebih dari 50% kaya dari sumber alam. Betul kan? Right? Kaya dari sumber alam. Yang artinya apa itu modalnya? Ambil barang dari sumber alam. Ya tinggal ambil. Ambil besi dari tanah, ambil emas dari Freeport dari tanah, ambil ikan dari laut, ambil batu bara dari tanah. Gak ada inovasinya. You lihat ke daftar orang kaya-kaya di Amerika, semua inovasi sesuatu teknologi. Elon Musk, si SpaceX, Tesla, si Steve Jobs, iPhone, semua ini teknologi, sesuatu hal yang you harus mikir, harus desain, harus ada proses yang kompleks, and then yes, you jadi kaya. Di Indonesia gak perlu kompleks, tinggal ambil dari tanah jual. Tapi hasil penjualannya masuk ke tangan hanya beberapa orang minoritas, bukan mayoritas, bukan ke masyarakat. Nah, gimana caranya bisa meneruskan itu? Pastikan orang Indonesia bodoh, betul gak? Contoh, aku kemarin itu aku bukan kemarin sih, beberapa tahun yang lalu. Aku ke daerah di Kalimantan, aku gak perlu sebutin persis kota yang mana. Dan aku lihat dari pesawat, tanahnya itu bolong semua. Kayak ada banyak pohon, terus bolong pasir, di mana-mana, right? Terus di kotanya sendiri ada sungai besar. Dan di sungai besar ini 24 jam tanpa istirahat ada kapal gede-gede semua. Kayak kereta, tapi keretanya isinya kapal semua. Dan di setiap kapal tumpukan 3 gunung batu bara, right? Tumpukan 3 gunung batu bara, non-stop 24 jam. Dan semua batu bara ini, semua hasil penjualan batu bara ini yang dijual kemana-mana, ke Cina, ke I don't know where exactly, tapi pastinya ke orang yang bukan Indonesia, larinya ke satu orang. Orang lokalnya tahu siapa itu orangnya. Semuanya gede, kontrol semuanya, right? One person. How do they do that? Ya pastikan masyarakat bodoh, sehingga gak pernah mikirin bahwa kekayaan dari tanah dan sumber alam Indonesia boleh diambil cuma beberapa orang saja. Kamu lihat ke negara seperti Qatar, lihat ke negara seperti Saudi Arabia, kekayaan minyak dari negara tersebut dibagi, ya seberapa adil subjektif. Tapi lihat Ferrari dan Lamborghini di pinggir jalan umum, betul gak? Orang Arab terkenal kaya-kaya semua, betul gak? Terus kenapa orang Indonesia gak rata-rata kaya semua? Ada 300 juta jiwa. Nah, ada argumen, karena saking banyak penduduknya gak bisa bagi segitu banyak. Tapi I tell you what, setidaknya pilihannya bukan cuma UMR, susah dapat tahu tempe setiap bulan. Harusnya lebih dari itu kan? Betul gak? Dan kalau kamu terima keadaan ini, gak berubah apapun, terima bahwa kamu harus struggling, harus susah-susah hanya untuk dapat hal receh, bukan sesuatu hal yang decent. Ya itulah yang dimaksud pastikan masyarakat bodoh. Sorry to say, ini aku bukan maksud, kalau aku bisa membahas topik ini tanpa menyinggung siapapun, aku pasti bentuk kata-katanya beda lagi. Tapi ini gak ada cara lain, aku harus omongin pahit-pahitnya. Kamu dibodohin. IQ 78 guys, paham ya? Kalau masyarakat Indonesia, bukan negara Indonesia. Kalau negara Indonesia pasti maju terus. Tapi who is negara? Siapa itu negara? It's not orang UMR, I tell you that. Negara terima duit, dibagi ke siapa? Dipakai oleh siapa? Aku gak mau omongin, you harus mikir, paham ya? Justru mikir. Dan kalau you mau ada perubahan, ya ini sesuatu hal yang memang harus paksa. Gak bisa cuma memohon. Nope. Memohon tidak cukup. Aku gak bisa omongin persis apa yang harus dilakukan, karena ya itu nanti jadi problem buat saya. Tapi kamu harus sadar kalau kamu itu masyarakat Indonesia yang sekarang ini gak terima banyak. Mau hak kamu jadi beneran milik kamu, kadang-kadang memang harus maksa. Paham ya? Nah, ngomong gitu. Kalau kamu gak maksa, kalau kamu terima apa adanya, biarkan hidup jalan sesuai apa yang ditakdirkan bagi saya, something like that, ya berarti sistem ini berhasil membuat masyarakat Indonesia IQ
IQ 78 dan begitu terus sampai sumber alamnya udah habis. Contoh, Freeport emasnya lari ke siapa itu? You Google sendiri deh, aku gak mau ngomongin. Ketika emasnya udah hampir habis, oke, Indonesia silakan terima balik Freeport. Ketika batu baranya sudah habis, silakan bangun next Singapore-nya Kalimantan. Ketika ikannya udah, ya mungkin ikan mesti terus-terusan deh. But you get the point. Ya, kalau kamu terima apa adanya, ya hidup kamu ya begitu aja. Apa yang harusnya jadi hak kamu di negara yang salah satu yang paling kaya secara sumber alam, paling banyak minyak, paling banyak batu bara, salah satu paling banyak seafood, makanan air laut, paling banyak kelapa sawit seluruh dunia. That's a lot of money. Where's your share? Oke? Pikirkan, and kalau mau ada perubahan harus ada take action. Kalau enggak ya udah, life goes on. IQ 78. Semoga masyarakat Indonesia bisa maju. Semoga kalian bisa dapat apa itu yang harusnya jadi hak kamu jadi milik kamu. Amin. Sukses selalu dan see you next time. Bye. Kita ini negara terkaya di dunia. Karena apa? Sepertiga mineral bumi ada di Indonesia. Saya kasih contoh. Ini contoh simpel kecil-kecil aja. Ada tambang emas 2 miliar ton di Dompu. Nusa Tenggara Barat. Kecamatan Huu namanya. Itu ada kandungan emas 2 miliar ton. Satu kecamatan di Dompu. Di Dompu itu masih di Sumbawa. Kan NTB ini ada Sumbawa, ada Lombok. Nah, Sumbawa itu dari ujung-ujung isinya emas. Kita belum bicara Bima. Kita belum bicara Dompu di kecamatan lain. Ini baru kecamatan Huu. Nah, 2 miliar ton itu kalau kita hitung secara kasar, itu nilainya 1,8 juta triliun rupiah. 1,8 juta triliun rupiah. Itu baru satu kecamatan. Dan baru di kota kecil namanya Dompu. Di Bima katanya lebih banyak lagi. Di Solo banyak. Di Pelabuhan Ratu banyak emas. Di Ambon, Gunung Putak, itu isinya emas semua juga. Banyak di Ambon. Di Gunung Putak Bang ya? Ya, jangan sambil pegang kepala ya. Nah, jadi itu isinya emas juga. Jadi Indonesia kita ini, itu baru satu sampel. Di Maluku, di Blok Masela itu ada ditemukan 2 blok lagi besar yang diduga kalau itu dieksplorasi, diambil minyak gasnya di situ lebih besar daripada seluruh jazirah Arab kalau dikumpulin kandungannya itu. Jadi se-Arab itu, Saudi, Irak dan lain sebagainya dikumpulin masih banyak di situ. Cadangan minyak dan gas ini di daerah di dekat Blok Masela itu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, di Bangka Belitung ditemukan satu tambang namanya thorium. Thorium itu ya persis mirip dengan uranium, tapi tidak bisa dipakai untuk senjata. Thorium ya tidak bisa dipakai sebagai senjata. Thorium 1 ton itu nilai listriknya sama dengan 250 ton uranium. Sama dengan thorium ini di atas uranium. Ya, tapi kalau uranium kan rentan untuk dipakai sebagai senjata nuklir. Kalau thorium nggak bisa. Bisanya sebagai energi listrik aja. 1 ton thorium sama dengan bangkitin listriknya sama dengan 250 ton uranium. Sama dengan 3,5 juta ton batu bara. Kalau thorium yang ada di Bangka Belitung, saya ulangi, kalau thorium yang ada di Bangka Belitung yang kecil, nggak banyak. Di Ambon mungkin masih banyak, di Papua banyak thorium itu. Kalau thorium yang ada di Ambon, di Bangka Belitung itu diambil semuanya, cadangannya, dijadikan listrik, dijadikan energi listrik, bisa untuk mencukupi kebutuhan listrik dunia selama 1.200 tahun. Dunia 1.200 tahun. Wow. Nah, itu penelitiannya BRIN, orang kita. Anak-anak ITB juga. Kebetulan saya juga salah satu ketua Dewan Pembina Ikatan Alumni ITB. Pak Mahfud tanya pada kita, tolong dong undang-undang perampasan aset dijalanin. Republik di sini ini gampang Pak Senayan nih. Lobbynya jangan di sini Pak. Ini Korea ini semua menurut bosnya masing-masing. Saudara, mungkin Anda sudah tahu soal viralnya cuplikan video anggota DPR dari fraksi PDI Perjuangan Bambang Pacul saat diminta untuk mengesahkan undang-undang perampasan aset oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Yang mengatakan bahwa dirinya tak punya wewenang. Katanya salah tempat jika melobi di sini, harus ke ketua umum dulu. Nah, saudara, yang menarik dari video ini adalah jawaban dari Bambang Pacul tadi, ya, jawaban lugas bahwa dirinya merasa tidak punya wewenang. Lah, bukankah dia adalah wakil rakyat? Bila sebagai wakil rakyat yang merasa tidak punya wewenang, lalu siapa sesungguhnya yang punya wewenang itu? Pimpinan partai. Nah, saudara, ini memang soal yang sangat krusial ya. Mereka yang saat ini duduk di DPR, baik di pusat maupun daerah itu, ya, itu sebenarnya wakil rakyat atau wakil partai. Sesuai namanya, mestinya mereka duduk di situ sebagai wakil rakyat. Tapi sudah lama menjadi fakta bahwa mereka tidak bisa bebas begitu saja bertindak atau berbicara. Semua harus tunduk pada kebijakan partai, ya persisnya ketua umum partai. Nah, sementara kita semua juga tahu bahwa ketua umum partai itu sudah tidak terlalu bebas bertindak juga. Mereka tunduk pada kekuatan yang lebih besar lagi. Siapa itu? Ya kekuatan para pemilik modal yang ngongkosi kegiatan politik mereka. Nah, inilah yang sering disebut sebagai bukti dari ilusi demokrasi. Teorinya, demokrasi adalah sistem politik yang mengedepankan kedaulatan rakyat. Melalui wakil-wakilnya, rakyat berharap memiliki kewenangan untuk menyusun peraturan perundangan dan kebijakan sesuai dengan aspirasi mereka. Tapi faktanya, wakil-wakil mereka itu ini hari justru bekerja lebih bagi kepentingan partai dan para kompradornya dari kalangan pemilik modal itu. Maka, saudara, tak mengherankanlah bila
dari wakil rakyat. Seperti itulah lahir berbagai peraturan perundangan yang justru merugikan rakyat. Apa contohnya? Contoh yang paling nyata adalah lahirnya Undang-Undang Minerba tahun 2020 kemarin yang menggantikan Undang-Undang Minerba tahun 2009. Bagaimana bisa Undang-Undang Minerba tahun 2009 yang di dalamnya ada ketentuan bagus menyangkut 380.000 ladang batu bara. Sesuai dengan rilis resmi Dirjen Minerba saat itu, potensinya itu mencapai 13.000 triliun rupiah. Ini asumsi harga batu bara 70 US dollar per ton. Kalau harga batu bara ini hari itu naik 5 kali lipat, itu berarti potensinya mencapai 65.000 triliun yang saat itu dikuasai oleh 7 perusahaan besar. Bila sudah habis masa konstruksinya harus dikembalikan kepada negara untuk diprioritaskan bagi BUMN dan BPNI. Itu undang-undang yang bagus itu diubah dalam Undang-Undang Minerba tahun 2020 dengan ketentuan baru berupa pemberian kepastian perpanjangan dengan luasan serupa kepada 7 perusahaan pemilik PKB 2B itu. Nah, bila benar mereka itu wakil rakyat, mengapa membuat keputusan yang justru merugikan rakyat? Nyatalah bahwa mereka itu tidak sedang bekerja demi kepentingan rakyat, tapi demi kepentingan pemilik modal, yang dalam hal ini mereka yang tengah menguasai 380.000 ladang batu bara itu. Jadi dalam demokrasi, rakyat itu nyatalah hanya dibutuhkan suaranya ketika pemilu, lalu dilupakan. Bahkan dicelakakan oleh mereka yang dipilih oleh rakyat itu, seperti lahirnya Undang-Undang Minerba tadi. Nah, karena itu saudara, saya kira inilah saatnya kita ini harus berpikir sungguh-sungguh untuk mencari sistem politik yang benar-benar bisa memberikan kebaikan dan keadilan kepada seluruh rakyat. Bukan sistem yang teorinya itu dikatakan memberikan ruang bagi kedaulatan rakyat, tapi faktanya bukan kedaulatan rakyat, tapi kedaulatan pemilik modal. Ya, kata-kata Pak D. Jika rezeki tak kunjung juga menghampirimu, maka kamulah yang harus bertandang menjemput dia. Tapi kan kita nggak tahu di mana rezeki itu berada. Minta Sherlock. Menjemput impian